Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1184 sampai tahun 1186. Kota langit berada di dekat laut. Hari ini adalah hari yang cerah. Seluruh kota langit terasa hangat dan nyaman. Saat ini, Kevin Ye tidak pergi kemanapun, jadi dia tinggal dengan tenang di taman belakang kota langit, minum teh dan memberi makan ikan. Dia tampak seperti petani yang bahagia. Namun, kemeja putih panjangnya sangat berbeda dari petani biasa. Sejak terakhir kali saya kembali ke sekolah menengah pertama Lin Haino. Satu dan bertemu Jiang Tiansheng, Kevin Ye tidak pernah masuk sekolah selama beberapa hari berturut-turut. Tampaknya Kevin Ye merasa bahwa kampus sekolah menengah bukan lagi tempat untuk tinggal. Meskipun dia merindukan beberapa hari bermain di kampus, bagaimanapun juga, apa yang telah berlalu dan tidak dapat kembali. Sekarang sikap dan perilaku Kevin Ye semakin dekat dengan Ye, abadi pertama di 9 alam. Dari kejauhan, ada makna yang membuat orang tidak berani menghujat. Duduk dengan tenang di taman belakang kota langit, wajah Kevin Ye tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi cangkir teh yang tersangkut di tangannya tergantung di udara. Untuk waktu yang lama, cangkir itu tidak pernah dimasuki. Tepat saat Kevin Ye sedang melihat mata air yang indah, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Langkah orang itu kaku, seperti jenderal angin puyuh menuju Kevin Ye. Dengan wajah dingin, pria yang berjalan di belakang Kevin Ye bukanlah Lao Ba Lin Hai, dan siapa dia? Saat ini, Lin Hai masih memegang kepala berdarah di tangannya, yang tidak cocok dengan udara seluruh kota langit. Setelah jeda, Kevin Ye kembali sadar. Dia meminum da hongpao di tangannya dan berkata dengan nada mencibir santai, ini benar-benar pemandangan yang buruk. Memang, warna darah dari kepala yang jatuh di rumput, yang membuat orang sangat tidak nyaman, dan juga merusak pemandangan kota langit. Lao Ba Lin Hai berjalan ke tempat sekitar 5 meter dari punggung Kevin Ye, lalu berhenti. Tampaknya dia tidak berani melangkah lebih jauh dari kolam guntur. Yang mana? Kevin Ye membuka mulutnya dengan santai setelah minum teh, dan bertanya pada Lao Ba Lin Hai. Tampaknya hal semacam ini terlalu umum bagi Kevin Ye sekarang, dan bahkan membuatnya sedikit marah. Lin Hai tampaknya mati rasa, tidak ada jalan napas yang baik, ini adalah 103 dalam periode waktu ini. 103. Haha, Kevin Ye mencibir dan berkata, Ai Qiming ini benar-benar gigih. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan dia bodoh atau tolol. Sejak pertemuan keluarga emas di ibu kota, Ai Qiming dan seluruh daftar naga dan harimau tidak pernah berhenti membunuh Kevin Ye. Di antara orang-orang yang pergi ke kota langit untuk membunuh Kevin Ye, ada master dari daftar naga dan harimau dan pembunuh dari tempat lain. Dapat dikatakan bahwa ada semua jenis pembunuh. Itu benar-benar pembuka mata bagi Kevin Ye. Tetapi pikirkanlah, Kevin Ye juga merasa bahwa kehidupan ini cukup indah. Pada awal kebangkitannya, musuh pertama yang dia temui adalah daftar naga dan harimau yang dipimpin oleh Ai Qiming. Mereka menusuk diri mereka sendiri berulang kali, dan bahkan Ai Qiming melakukannya sendiri. Tetapi dengan kata lain, di bawah pembunuhan mereka, mereka telah tumbuh dengan kecepatan yang tidak manusiawi, dan akhirnya tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Ini juga takdir. Kevin Ye hanya mencibir pada pembunuhan terus-menerus dari para ahli top dunia, tetapi tidak mengungkapkan lebih banyak pendapat dan ketidakpuasan. Ke arah belakang 8 tua Lin Hai melambaikan tangan, Kevin Ye memberi isyarat kepada Lin Hai untuk mundur. Namun, Lin Hai diam, memegang kepala di tangannya dan menatap Kevin Ye. Tuan, provokasi berulang-ulang yang dilakukan Ai Qiming sudah keterlaluan. Selama Tuan memerintahkan, Lin Hai bersedia pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menggantung Ai Qiming dan berbagi kekhawatirannya dengan tuannya. Saat ini, Lin Hai sudah sangat marah. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang bisa menjadi satu atau dua, tetapi tidak bisa diulang. Terlebih lagi, Lin Hai dan Feng Tianjiao memiliki perseteruan darah yang dalam dengan Long Hubang, jadi Lin Hai sudah lama ingin membunuh Ai Qiming sendiri. Kevin Ye tahu bahwa selama dia mengangguk saat ini, Lin Hai pasti akan bekerja sama dengan Feng Tianjiao untuk membunuh langsung ke ibu kota kekaisaran, menemukan Ai Qiming dan membalasnya. Namun, kepala ini, Kevin Ye tidak ada gunanya. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, Kevin Ye tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Hai yang marah, lalu mulai tertawa. Lin Hai, sudah berapa kali kamu melatih tata gata hari agungmu? Atas pertanyaan Kevin Ye, Lin Hai tercengang. Dia tidak menyangka bahwa gurunya yang misterius itu tidak memberinya jawaban positif, tetapi bertanya seberapa banyak dia telah mengembangkan keterampilannya. Dengan menundukkan kepalanya, Lin Hai berkata, Lin Hai malu. Gurunya telah memberi Lin Hai kutukan tata gata hari besar, tetapi dia baru mencapai tingkat kelima. Oh, yang kelima. Ya, itu bagus. Sangat berharga untuk dapat mempraktikkan mantra tata gata ke tingkat kelima dalam waktu yang singkat. Tampaknya kamu dapat menerobos alam renyuan dan memasuki tahap awal di Yuan dalam satu gerakan.
Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye menghela nafas, jika Lao Liu dan Hao Zi dapat memiliki setengah dari kerja kerasmu, itu akan luar biasa. Melihat bahwa Kevin Ye telah berbicara tentangnya sepanjang waktu, Lin Hai tidak bisa menahan rasa khawatirnya, Tuan. Namun, sebelum Lin Hai selesai berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya lagi dan menyela, baiklah, aku tahu apa yang ingin kau katakan, dan aku tahu kau sangat ingin membalas dendam. Namun, lihatlah kota langit ini, siapa di antara orang-orang ini, Liping dan Tugang, yang tidak ingin membalas dendam. Jadi, jangan khawatir. Aku akan mengatur semua ini. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, dan bahkan jika kau menambahkan Feng Tianjiao ke keadaanmu saat ini, kau tidak akan bisa mengalahkan Ai Qiming. Jangan lupa, Ai Qiming bukanlah manusia, dia mewakili seluruh daftar naga dan harimau. Baiklah, pada akhir tahun ini, kau dan Feng Tianjiao akan mengikutiku ke ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, apakah kau ingin membalas dendam atau membunuh, itu terserah padamu. Namun, sebelum itu, kau harus bebas dari gangguan, menjalani hidup dan berlatih dengan baik, dan berusaha untuk menembus alam di Yuan sesegera mungkin. Dengan cara ini, kau dapat dengan mudah mengalahkan Ai Qiming. Apakah kau mengerti? Kata-kata Kevin Ye sangat kuat. Dia tidak memberi Lin Hai ruang untuk membantah. Lin Hai hanya bisa mengangguk dan berkata, baik, Tuan, Lin Hai mengerti. Mundur. Kevin Ye sekali lagi melambaikan tangannya ke arah Lin Hai. Lin Hai menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk kepada Kevin Ye, lalu perlahan melangkah mundur, perlahan menghilang di hadapan Kevin Ye dengan kepalanya yang berdarah. Setelah Lin Hai pergi, Kevin Ye melambaikan tangannya lagi. Seberkas cahaya turun dari tangan Kevin Ye, menghaluskan noda darah di halaman, dan tidak ada jejaknya. Haha, kebencian bisa menjadi kekuatan pendorong bagi orang untuk maju, tetapi jika kita tidak memahaminya dengan baik, itu akan menjadi penghalang ajaib di hati orang-orang. Lin Hai seperti itu, begitu juga Baritian. Baritian, kuharap kau tidak melakukan terlalu banyak hal hari ini. Kalau tidak, aku khawatir hari ini akan menjadi hari kematianmu. Katanya. Jaga dirimu baik-baik. Bab 1185. Saat ini, meskipun Kevin Ye berada di kota langit, saya khawatir tidak ada yang lebih mengerikan daripada dia untuk menguasai seluruh lautan. Bagi Baritian dan kupu-kupu biru, setiap gerakan Kevin Ye harus dilihat dengan mata, di dalam hati. Alasan mengapa Kevin Ye tidak menggerakkan Baritian sekarang adalah karena tindakan Baritian tidak salah. Tentu saja, dia juga mempertimbangkan permintaan Clairlan. Kedua, Kevin Ye ingin melihat apa yang ingin dilakukan Baritian dan kupu-kupu biru ketika mereka kembali ke Lin Hai. Sebenarnya, Kevin Ye cukup penasaran dengan aula kultivasi yang tersembunyi di kegelapan. Sambil menyesap teh dengan lembut, Kevin Ye tiba-tiba dan dengan seenaknya tertawa dan berkata, Ye Xiuluo, tidak mudah bagi orang-orangmu untuk datang ke laut. Saya harap caramu tidak mengecewakan kita. Tepat saat Kevin Ye berbicara, gaun putih panjang melayang di sepanjang jalan dari Laoba Lin Hai. Di wajahnya yang cantik, masih ada senyum cemerlang di wajahnya yang cantik. Posturnya yang anggun berjalan di bawah sinar matahari, penuh dengan napas matahari terbit. Naik turun, siapa yang kau pikirkan? Bagaimana perasaanku semakin lama semakin tidak seperti Kevin Ye di dunia akhir-akhir ini. Seperti apa itu? Kevin Ye tiba-tiba menoleh, matanya yang cerah dan giginya yang putih bersih, dan menatap Lin Sailing yang datang ke arahnya sambil tersenyum. Lin Sailing melayang dan turun, langsung dan penuh kasih sayang duduk di kaki Kevin Ye, memeluk leher Kevin Ye, pertama-tama adalah semburan senyum buruk yang terkekeh, lalu berkata, sekarang kau tidak keluar dari satu pintu ini, tidak melangkah ke dua pintu, tetapi menghitung penampilan dunia, ingatanku tentang 9 dunia pertama yang abadi semakin mirip. Kevin Ye tersenyum bodoh dan berkata, tarian kupu-kupu, menggunakan kata-kata seperti ini tidak akurat. Bagaimanapun, aku adalah dia adalah aku, dan gayanya alami. Apa yang aneh tentang itu? Lin Sailing berkata, tidak sama. Meskipun kau dan aku telah dianggap sebagai dewa yang datang, bagaimanapun juga, kita akan dipengaruhi oleh banyak noumenon. Dalam ingatanku, Kevin Ye di dunia manusia adalah orang yang gelisah, tetapi sekarang kau benar-benar berbeda. Oh, benarkah? Kevin Ye tidak menyadari perubahannya. Dia tertegun dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sambil tersenyum pada saat yang sama, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung Qiong Lin Sailing, dan berkata, sebenarnya, bahkan sekarang aku juga orang yang gelisah, jadi aku akan melakukan hal yang besar malam ini. Kata-kata Kevin Ye segera membangkitkan rasa ingin tahu Lin Sailing. Lin Sailing segera bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Mari kita dengarkan. Kevin Ye di depan wajah Lin Sailing tidak pernah menjual. Dia hanya menunjukkan senyum misterius dari sudut matanya, lalu menempelkan dirinya ke telinga Lin Sailing dengan bahasa yang buruk dan ringan. Usap, lalu langsung tersipu dan menjadi terkejut. Kevin Ye berkata dengan senyum masam, tentu saja itu benar. Bolehkah aku menipumu?
Lin Sailing bergumam di sudut mulutnya, dengan cara yang jenaka, kamu pria yang punya hati. Kupikir kamu peduli pada dirimu sendiri, dan kamu melupakan semua saudara perempuan itu. Melupakannya. Kevin Ye berkata dengan senyum masam, satu kehidupan memiliki satu samsara. Aku datang ke dunia ini untuk mencarimu. Beraninya aku melupakannya. Melihat penampilan Kevin Ye yang tulus, Lin Sailing tergerak untuk berkata, hati yang asli, karena tidak bisa saling melupakan, kamu tidak bisa melupakan, kita tentu saja tidak bisa melupakan. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing tiba-tiba mengubah raut wajahnya, dan seluruh orang itu menjadi bersemangat dan ceria, cepat katakan padaku bagaimana caramu mengalahkan saudari Ling Yu. Kalau tidak, kita akan makan malam dengan cahaya lilin terlebih dahulu, lalu kita akan pergi jalan-jalan kebun, dan terakhir. Tanpa menunggu Lin Sailing selesai berbicara, Kevin Ye langsung memegang dahi Lin Sailing dan berkata, baiklah, aku yang mengatur semua ini, jangan khawatir. Lin Sailing berkata sambil tersenyum, benar sekali. Kamu pandai merayu gadis. Kalau tidak, saat kamu berada di negeri dongeng, tidak akan ada begitu banyak peri untukmu. Aku masih ingat bahwa setelah berita tentangmu jatuh ke lautan darah, semua murid perempuan di Gunung Suci menangis selama 3 hari. Bahkan bajingan Hao Tian menangis sepanjang hari. Kevin Ye tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, ada hal-hal seperti itu. Mengapa kamu tidak membicarakannya sebelumnya? Lin Sailing berkata dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia terlihat bocor, lalu menatap Kevin Ye dengan genit, dan berkata, apakah kamu tidak takut dengan bunga hati lobak besar yang sombong ini? Meski begitu, tubuh Lin Sailing yang ramping lebih dekat dengan Kevin Ye, dan rambut hitamnya yang panjang menjuntai di bahunya seperti ini, yang membuatnya terlihat sangat hangat. Dan Kevin Ye membelai rambut panjang Lin Sailing dengan lembut, kebahagiaan yang mengalir dari sudut matanya tak terlukiskan. Pasang surut. Berbaring di bahu Kevin Ye, Lin Sailing tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan suara rendah, Fang Miaoge adalah tunanganmu di dunia ini. Kapan kamu akan membawanya turun? Lin Sailing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan wajah penuh senyum hantu berkata, kalau tidak, kamu akan bersama mereka malam ini, untuk memberi mereka paket besar. Dengan lagu yang indah di atas, Lanakin, dan Nindi Sue, aku pikir pemandangannya akan sangat hidup. Mendengarkan kata-kata jenaka Lin Sailing, Kevin Ye tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menunjuk dahi Lin Sailing dengan jarinya. Kevin Ye tidak punya cara yang baik, gadis kecil, tidak terlalu besar untuk menonton kegembiraan. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, hal ini harus dilakukan satu persatu, dan nasi harus dimakan satu persatu. Ini juga merupakan paket besar. Apakah menurutmu membuka segel berarti membuat pangsit? Itu pekerjaan individu. Ya, itu benar-benar pekerjaan individu. Lin Sailing mengikuti kata-kata Kevin Ye, tetapi maknanya berubah total di mulut Lin Sailing. Terutama dengan mata kecil Lin Sailing yang penuh arti, bagaimana Kevin Ye melihat dan merasakan sesuatu yang aneh. Tampaknya beberapa kata kerja fisik selalu membuat orang tidak bisa tidak memikirkannya. Namun, ketika pasangan itu sedang bermain, ekspresi Kevin Ye tiba-tiba berubah. Matanya yang dalam bergerak sedikit, seolah-olah ada yang aneh. Lin Sailing secara alami memperhatikan perubahan ekspresi Kevin Ye. Pikirannya keluar dan berkata dengan aneh, sepertinya ada pengunjung di sini. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan melihat ke arah luar gerbang kota langit dan berkata, aneh, bagaimana dia bisa datang ke pintu? Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Kevin Ye, seorang tao tua berjubah ungu, berdiri di depan gerbang di luar kota langit, yang dikelilingi oleh barisan besar. Namun, dia tidak pergi untuk mengetuk pintu, tetapi mengalirkan hunyuan di dadanya dan memanggil kota langit, Ziang yang malang, datanglah untuk mengunjungi Kevin Ye. Aku harap kamu dapat membuka pintu untuk menemuimu. Bab 1186. Pendeta Tao berjubah ungu yang berdiri di luar kota langit saat ini bukanlah seorang pengamat, tetapi guru Ziang yang sebenarnya dari sekte Yanyang di Gunung Souyang di pinggiran Linhai. Adalah pintar untuk mengatakan bahwa Kevin Ye dan Ziang adalah kenalan lama. Pada saat itu, terobosan kebangkitan pertama Kevin Ye adalah di Gunung Souyang. Ziang juga merupakan Kevin Ye di dunia manusia. Setelah suara Ziang masuk ke dalam rumah besar, gerbang kota langit terbuka perlahan. Suasana hati Ziang yang gugup akhirnya mereda dan berjalan menuju kota langit. Ini adalah kedua kalinya Ziang memasuki kota langit. Ketika Ziang pertama kali memasuki kota langit, suasana hatinya cukup kontradiktif. Bagaimanapun, Ziang pada saat itu mengenali Kevin Ye sebagai seorang bidat dan pembasmi sekte Maoshan, jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Ziang, kota langit tempat Kevin Ye tinggal. Namun, suasana hati Ziang sangat berbeda ketika dia datang ke kota langit kali ini. Bagaimanapun juga, semua kesalahpahaman telah terpecahkan dan simpul hatinya telah hilang. Ketika dia melihat kembali ke kota langit, Ziang mendesah dalam hatinya, betapa abadinya tempat itu, tidak heran Kevin Ye bersembunyi di sana dan tidak mau keluar.
Ketika langkah Ziang baru saja menginjakkan kaki di kota langit, suara tawa Kevin Ye telah terdengar di langit. Hahaha, senang sekali ada teman yang datang dari jauh. Kemudian Ziang melihat sosok putih berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meskipun tampaknya langkah Kevin Ye tidak terlalu cepat, tetapi dalam jarak yang begitu jauh, tubuh Kevin Ye seperti angin, tingkat kultivasinya yang tinggi, kekuatan alamnya, membuat orang-orang kagum. Ziang berdiri di taman kota langit dengan wajah bahagia, menatap Kevin Ye yang datang seperti angin, dan melihat ke atas dan ke bawah. Ini adalah pertama kalinya Ziang melihat Kevin Ye sejak terakhir kali agama Buddha dan Taoisme mengepung kota langit. Saat ini, jubah putih Kevin Ye masih berupa senyuman lembut. Wajahnya yang tampan tidak berubah sedikit pun, tetapi temperamen seluruh tubuhnya membuat Ziang merasa terkejut. Lagi pula, dari sudut pandang Ziang, saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye penuh dengan keabadian, dan roh abadi yang tidak wajar melayang keluar dari tubuh Kevin Ye. Yang membuat Ziang merasa aneh adalah saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye bahkan tidak sedikit pun fluktuasi dari seorang kultivator. Dia tampak seperti orang biasa. Tidak lama kemudian, kedua sahabat kecil itu datang untuk bertemu satu sama lain. Kevin Ye juga membalas dengan senyuman, "Saudara Ziang, sama-sama. Meskipun Anda dan saya bertetangga, tetapi saudara tahu Ziang belum pernah keluar dari Gunung Yangshan pertama selama bertahun-tahun. Jika Anda datang ke kota langit saya hari ini, Anda harus menghabiskan beberapa hari lagi, sehingga saya dapat menjalin sedikit persahabatan dengan Tuhan." Ziang tertawa terbahak-bahak, bagus sekali, saya hanya punya maksud ini. Begitu mereka bertemu, mereka tampak akrab satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah 2 kali menyapa, Kevin Ye langsung membawa Ziang ke ruang tamunya. Mengetahui bahwa ada seorang tamu, Keli, yang telah berlatih di ruangan itu, keluar dengan tergesa-gesa, menyiapkan teh dan makanan ringan, lalu berdiri dengan hormat di satu sisi. Kevin Ye dan Ziang duduk dan mengobrol satu sama lain sambil minum teh. "Kevin Ye, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Tampaknya pencapaianmu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan kamu telah memasuki ranah melupakan segalanya dan aku. Sungguh memuaskan." Ziang adalah orang yang memiliki watak sejati, dan Kevin Ye juga tidak memiliki kata-kata sopan, mulut terbuka adalah kebenaran yang besar. Bagaimanapun, Ziang abadi juga merupakan alam bawaan yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun prestasi dan kekuatannya tidak sebaik Kevin Ye, bahkan saudara perempuan murung di belakang Kevin Ye tidak sebaik itu. Namun, Ziang telah mengenal Dao Zhang 3000 sejak kecil, dan pemahamannya tentang Tao jauh melampaui imajinasi orang-orang biasa. Oleh karena itu, Ziang saat ini dapat melihat sekilas bahwa alam Kevin Ye telah membuat lompatan kualitatif lagi, yang tidak ada hubungannya dengan efektivitas tempur, tetapi pemahaman murni tentang Tao oleh para praktisi murni. Atas pujian Ziang, Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, "Itu hanya sedikit sentimen dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak dapat berbicara tentang alam dua hal yang terlupakan. Jika memang benar saya melupakan kedua hal itu, mengapa saya harus peduli dengan kota langit, yang seperti bunga yang indah?" Kevin Ye berkata sambil menertawakan dirinya sendiri. Ziang juga tertawa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki takdir dan jalannya sendiri. Bahkan jika Ziang tidak menyetujui jalan Kevin Ye, Ziang akan belajar untuk menghormatinya. Bagaimanapun, Ziang mengembangkan jalan pikiran yang murni dan jernih, sementara Kevin Ye mengembangkan jalan hidup yang riang. Dengan lembut sedulah teko teh untuk Ziang. Mencium aroma teh, Kevin Ye, dengan senyum di wajahnya, langsung ke topik utama, "Saudara Ziang, sejak Buddhisme dan Taoisme mengunjungi kota langitku beberapa hari yang lalu, kamu belum turun dari Gunung Souyang. Kurasa tidak semudah itu menjadi tamu dan berbicara tentang Taoisme saat kamu datang ke kota langitku." Ziang merasa malu ketika mendengar Kevin Ye menyebutkan bahwa agama Buddha dan Taoisme mengelilingi kota langit. Untungnya, Kevin Ye tampaknya tidak mempedulikannya. Dia hanya menggunakan kata kunjungan. Ziang berulang kali melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, "Teman kecil Kevin Ye, jangan sebutkan dua doktrin agama Buddha dan Taoisme. Aku malu dengan Taoisme lama, dan aku malu dengan Taoisme lama." Pada saat itu, pendeta Tao tua itu juga tergila-gila dengan pikirannya, yang membuatnya melakukan sesuatu yang salah. Untungnya, dia tidak menyebabkan terlalu banyak kerugian bagi Kevin Ye. Kalau tidak, pendeta Tao tua itu akan bertanggung jawab atas permainannya. "Saudara Ziang, kamu serius? Beberapa kesalahpahaman seharusnya diselesaikan secara alami. Jika kamu tidak menyelesaikannya tepat waktu, aku khawatir buah pahit di masa depan akan semakin tidak terkendali." Melihat bahwa Kevin Ye tidak keberatan dengan apa yang telah dia lakukan, dia mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Kevin Ye masuk akal. Pada saat yang sama, pendeta Ziang mengambil cangkir teh di tangannya, lalu meletakkannya lagi. Untuk sesaat, dia tampak ragu-ragu. Kevin Ye berkata terus terang, "Saudara Ziang, tidak ada orang luar di sini. Jika Anda memiliki sesuatu, silakan katakan dengan jelas."
Ziyang berkata dengan senyum masam, Kevin Ye, teman kecil, sejujurnya, ada beberapa hal penting yang harus didiskusikan dengan Anda. Oh, ada apa? Kevin Ye menatap dengan senyum, ragu-ragu. Ziyang merendahkan suaranya dan berkata dengan sedikit gentar, masalah Laut Cina Selatan juga merupakan masalah Teran dan Iblis di Bumi Timur.